Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, dan tadi Gina Vita sudah menyinggung sedikit soal banjir yang terjadi di Banten yang efeknya ini lumayan besar. Ini pemirsa, ada sebuah video amatir yang memperlihatkan detik-detik sebuah rumah warga Banten yang hanyut diterjang banjir. Tidak hanya menghanyutkan rumah warga pemirsa, banjir juga merendam sedikitnya 6 kecamatan di Kota Serang, Banten. Dan inilah pemirsa video amatir milik warga saat menunjukkan detik-detik salah satu rumah warga hanyut saat banjir melanda Banten Lama, Kecamatan Kaseman, Kota Serang, Banten. Rumah semi permanen tersebut hanyut hingga menabrak jembatan Pelangi di tengah derasnya air sungai pasca hujan. Rumah beratapkan asbes itu pun luluh lantah setelah menabrak jembatan. Nah, banjir ini juga terjadi di titik lainnya ya di wilayah Banten, di mana banjir merendam ratusan rumah di salah satu perumahan ya di Kelurahan Serang, Kota Serang, Banten. Warga mengungsi karena banjir setinggi lutut orang dewasa merendam sebagian besar rumah. Ya, inilah kondisi salah satu perumahan di Kelurahan Banten, Kota Serang, Banten yang pada hari Selasa kemarin pemirsa ini menggambarkan adanya banjir setinggi lutut orang dewasa merendam sebagian besar rumah warga. Banjir terjadi setelah aliran Sungai Cibanten meluap karena intensitas curah hujan yang tinggi. BPBD Kota Serang sendiri mencatat sudah ada laporan 10 titik banjir di wilayah ibu kota Provinsi Banten. BPBD juga mencatat banjir kali ini terjadi di titik baru, bukan di lokasi yang menjadi langganan banjir. Oke, pagi hari ini kita akan coba update informasi terbaru, kondisi banjir di sana bagaimana, ketinggiannya, apakah sudah surut saat ini dan penanganan terhadap warga yang terdampak bagaimana. Kita sudah terhubung bersama dengan Siti Ma'rufah. Siti, informasi terbaru, kondisi banjir bagaimana di sana? Ya, pemirsa, untuk kondisi banjir saat ini sudah surut dan seperti yang tempat saya melaporkan di perumahan Untirta di belakang kampus Untirta. Seperti yang Anda lihat ini tinggal semata kaki jika semalam masih sedada orang dewasa, tetapi pagi hari ini hanya di atas semata kaki. Dan pemirsa, saat ini banjir yang sudah surut ini juga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk seperti yang mungkin Anda lihat ada beberapa orang untuk mencari ikan, karena memang saya lihat tadi cukup banyak juga ikan yang ada di sini di bekas banjir ataupun juga di aliran yang saat ini masih cukup banyak air. Sementara itu banjir atau juga air juga sudah mulai surut di tempat ziarah Banten Lama, karena memang kemarin juga sempat banjir, dan banjir atau juga banjir terjadi setelah pukul 12 siang, jika sebelumnya di perumahan-perumahan dari dini hari. Tetapi untuk tempat ziarah Banten Lama dari siang dan pagi tadi saya mendapat informasi masih sepaha orang dewasa. Dan banjir ini juga telah membuat 2 rumah yang berada di sisi Sungai Cibanten itu hanyut. Selain itu juga banjir ini juga telah memakan korban, ada 5 orang, 2 diantaranya tewas karena 1 tersengat aliran listrik dan juga tertimbun longsor. Sementara itu 3 orang lainnya hingga saat ini masih hilang terbawa arus air. Demikian. Siti, dengan kondisi banjir yang seperti ini yang sudah mulai surut, apakah warga ini juga sudah memilih untuk kembali ke rumahnya atau mereka masih bertahan di tempat-tempat pengungsian? Iya, sebenarnya kemarin juga untuk yang siang hari ataupun juga sampai malam hari mereka masih berada di rumah membereskan, karena banjir yang saat ini ada sebagian bahkan memang mereka belum pernah terkena banjir, tapi banjir kali ini mereka bisa merasakan, dan itu dirasakan cukup tinggi. Banjir juga ada sekitar 1 sampai dengan 2 meter, dan sebagian mereka sudah pulang dari pengungsian. Sementara itu BPBD mencatat ada sekitar 3.500 orang yang semalam mengungsi di posko-posko pengungsian. Oke, kalau memang ada warga yang sudah memilih kembali ke rumah, apakah ada pernyataan dari otoritas tempat bahwa mereka sudah aman untuk kembali ke rumah, dan bagaimana untuk potensi banjir susulan? Kita tidak menakut-nakuti, tapi ini hanya untuk kewaspadaan dan juga pemberitahuan untuk masyarakat di sana, Siti. Ya, pemirsa, jika kemarin memang dari malam sampai dengan sore hari pun sampai maghrib dan malam hari
terjadi hujan yang terus-menerus walaupun intensitas kadang berhenti, kadang juga hujan. Tetapi untuk hari ini diperkirakan terlihat kalau mulai cerah dan mereka berharap atau kita semua berharap agar tidak terjadi banjir susulan. Oke, Siti, lokasi banjirnya ini sendiri informasinya ada titik baru yang dulu sebenarnya tidak pernah banjir tapi sekarang banjir. Iya, memang termasuk juga di tempat ziarah Banten Lama dari dahulu tidak pernah ada banjir dan saat ini atau kemarin sampai hari ini juga banjir, bahkan ada sampai ke pesantren yang berada di belakang dan kemudian ratusan santrinya semalam juga terpaksa mengungsi karena ketinggian air cukup tinggi. Demikian. Oke, baik. Siti, terima kasih banyak atas informasinya dan juga laporan Anda langsung dari sana. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan selalu. Oke, kita harapkan juga ada penanganan ya banjir ini dari hulu ke hilirnya, termasuk juga penanganan terhadap warga yang terdampak. Meskipun memang sekarang ini kondisinya sudah surut, kita alhamdulillah, kita patut bersyukur, tapi juga potensi untuk banjir susulan karena memang cuaca ekstrim kan diperkirakan masih akan terjadi sampai April. Jadi artinya antisipasi harus terus dilakukan. Harus dicari tahu titik penyebabnya ini apa sebenarnya dari banjirnya, jangan yang mudahnya mencari alasan karena intensitas hujan yang tinggi gitu kan, tapi harus dicari penyebabnya yang sebetulnya ini apa sehingga bisa diantisipasi, bisa ditangani sehingga tidak terjadi banjir. Penyebab banjir ini kompleks sekali, masalahnya ada daya dukung lingkungan, kemudian kebiasaan masyarakat dan lain sebagainya.